Di awal film, kita diperlihatkan 3 tentara Amerika. Mereka adalah Sanborn, Eldridge, Thompson. Dan Thompson ini adalah pimpinan tim di lapangan sekaligus penjinak bom. Sedangkan Eldridge dan Sanborn tugasnya membackup si Thompson. Awalnya mereka menggunakan robot untuk mengecek keadaan dari bom itu sendiri. Namun karena jalanan keadaan rusak, ban robot itu pun copot. Oh shit. Dan pada akhirnya Thompson memutuskan untuk jalan ke arah sana. Eldridge dan Sanborn membantu memasang baju perlengkapan yang dikenakan Thompson. These people something to think about. Habit trails. Di sisi lain, Sanborn melihat seseorang memegangi HP yang mencurigakan. Sontak membuat mereka mendatangi pria tersebut. Namun yang terjadi, pada keesokan harinya, Sanborn menemui anggota baru. Ia adalah James Will. Ia juga tokoh utama dalam film ini. James Will ini mempunyai reputasi yang sangat baik dalam menjinakkan bom. Berbeda dengan Thompson, James ini lebih barbar dalam menjalankan tugas, sehingga sering membahayakan dirinya sendiri maupun timnya. Cool. Aren't you glad the army has all these tanks parked here? Just in case. Fine. If you're in Iraq, you're dead. How's a fucking tank? Yalla! Move! Setibanya di lokasi penjinakan, kondisi sangat sepi. Mereka pun bertanya-tanya, tak ada satu anggota militer satupun di sana. Padahal pusat komando telah menginformasikan bahwa adanya bom di sana. Bless the mic. Interrogative. Do you have an update? Saat James berjalan, dari kejauhan ia melihat ada yang mengibarkan bendera kecil tanda mereka bukan musuh. James pun langsung menghampirinya. Ternyata mereka anggota tentara Amerika yang sedang berlindung karena takut dengan bom tersebut. Lalu, salah satu dari mereka memberitahu ke James tentang letak bom tersebut, yaitu ditanam tengah jalan samping masjid, ujar mereka. Good, thank you. Specialist. Bring up the home. See what it looks like? I'll handle it. Setelah mengetahui di mana bom itu berada, sontak James langsung menggunakan baju pelindung. Awalnya Sanborn mengingatkan agar James mematuhi prosedur dengan menggunakan robot penjinak bom terlebih dahulu. Tapi James malah menolaknya dan justru disitulah titik letak keahlian dari si James itu sendiri. Dan saat berjalan di lokasi, tiba-tiba ia menyulut granat asap yang membuat Sanborn dan Eldridge panik karena tak bisa melihat dirinya. Dan James mengatakan itu hanya buat pengalihan aja, ujar dia lewat komunikasi radionya. From what? Is there a threat? Hell, just get up on the wall. Are you within 100 meters yet? Hell, I don't know, Sanborn. Setibanya di titik bom itu berada, James langsung menjalankan tugasnya. Setelah usai, James di situ bingung. Ia menemukan kabel panjang yang seakan-akan kabel itu terhubung dengan sesuatu. Dan saat kabelnya ditarik, Hang on. setelah selesai menjinakkan semua bom, Sanborn sempat bersitegang dengan James, yang dimana bermaksud agar lebih bekerja sama tim dan tak seenaknya sendiri. We're going on a mission, and my job is to keep you safe so we can. Hey, it's just 39 days. Keesokan harinya, mereka kembali menjalankan tugasnya, yang mana mereka mendapatkan laporan polisi di sana bahwa ada bom yang terletak di mobil pada pusat keramaian. You walk over there and peek inside and tell me what you see. Mendengar hal itu, James langsung memerintahkan polisi tersebut untuk mengevakuasi warga dan menutup akses pada titik vital di sana. Setelah semua dirasa aman, James langsung mendekati mobil tersebut, sedangkan Sanborn dan Eldridge membackup dari belakang. Namun tiba-tiba Come on, you there? Shit.
Mobil itu meledak ditembak penyusup dan beruntung bom di dalamnya tak ikut meledak. Setelah berhasil melumpuhkan si penyusup dan memadamkan api, James melanjutkan misinya. Oh God. Betapa terkejutnya James setelah membuka bagasi mobil tersebut. Dan di sini James malah melepas pakaian pelindung yang dikenakannya. Ia berkata, dengan bom sebanyak itu mau pakai baju pengaman atau tidak, kalau bom itu meledak, dia juga akan tetap mati. Di sini Sanborn merasa kesal. Menurut dia, tindakan yang dilakukan James adalah yang paling ceroboh. Tetapi James tak menghiraukan dan tetap melanjutkan tugasnya. Cord. Electrical. Fuck! Karena kabel penghubung bom terlalu banyak, James pun mulai frustasi. Di sisi lain, Sanborn mengabarkan kalau situasi sekitar mulai tidak aman dan menyuruh James untuk segera pergi. Good decision, over. Hey, Sanborn, he's right at my 12 o'clock. Look, Karena 12 o'clock. kesal, James malah membuang earphone-nya itu. I get it. On, please. Hey, James! Sergeant Sanborn! Dirasa semua sudah selesai, Sanborn pun langsung menghampiri James dan memukulnya. Hey, James. Dan tak lama setelah itu, James dihampiri seorang kolonel yang memuji atas tindakan beraninya itu. Dari obrolan mereka berdua lah baru ketahuan bahwa James telah menjinakkan 873 bom selama bertugas. 873. 873 record. Tetapi sayang, di tengah-tengah obrolan mereka tidak ada Eldrick dan Sanborn, sehingga mereka tidak tahu sehebat apa si James itu. Sore harinya sedang duduk bersantai, tiba-tiba ada bola nyasar di kakinya. Lalu ia dihampiri bocil sedang mencari bolanya. James pun langsung berkenalan dengan bocah tersebut. Ia bernama Beckham dan ia juga berjualan DVD dekat camp di mana James tinggal. Beckham, like a soccer player? Yeah, man. Keakraban langsung terjalin di antara mereka, lalu mereka bermain bola bersama. DVD, okay. But, You're at EOD. Boomla boomla. that's right. Let's see what you got, touch stuff. Are you Come on. ready? On three, ready? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pada keesokan harinya, mereka akan meledakkan bom-bom yang mereka temukan di misi-misi sebelumnya. Namun saat Sanborn mulai menghitung mundur, tiba-tiba James ingin mengambil sarung tangannya yang ketinggalan di lokasi bom tersebut. Kala itu, Sanborn berpikiran untuk membunuh James dengan meledakkan bom tersebut. Disangka Eldrick bercanda, Sanborn justru serius ingin membunuh James. Karena kesal dengan James, di setiap misinya selalu seenaknya sendiri dan sering membahayakan ia dan tim. Dan untungnya Sanborn mengurungkan niatnya. Setelah itu, mereka menemukan sekelompok orang bersenjata di jalanan dengan berpakaian adat Arab. Dengan kewaspadaan, mereka langsung menghampiri orang-orang tersebut. Dan ternyata mereka juga anggota dari militer Amerika yang sedang menunggu bantuan karena ban mobil mereka bocor. James pun memutuskan berhenti untuk membantu mereka. Namun tiba-tiba Chris, take the 50. Jimmy, take the back into the wadi. Go, 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 go! Fuck, the package is gone. Okay. Get out of the 50! Where did it? It must be coming from that building. I can't see anything. salah satu dari mereka tertembak sniper, sehingga memaksa mereka untuk berkontak senjata di tengah gurun. Dalam kejadian itu, Sanborn, James, dan Eldrick yang tadinya hubungan mereka tidak baik mendadak kompak bekerja sama dalam pertarungan antar sniper tersebut. By the window. You got target.
Good night. Akhirnya, setelah pertempuran antar sniper yang berjam-jam lamanya, mereka pun berhasil mengalahkan seluruh sniper musuh. I think we're done. Dan malam harinya, mereka melepaskan lelah setelah seharian menjalankan misi. Setelah saling mengenal lebih dekat tentang pribadinya masing-masing, Eldrick, James, serta Sanborn semakin menjadi lebih solid. You got him? Yeah, got it. Right here. Dan di keesokan harinya, mereka mengepung sebuah bangunan yang dimana tempat yang diduga menjadi sarang teroris di sana. Satu persatu setiap ruangan mereka periksa. Akan tetapi James setelah memeriksa salah satu ruangan, betapa sedih dan terkejutnya James setelah menemukan mayat bocah laki-laki yang dekat dengannya, yaitu Beckham, bocah penjual DVD yang pernah main bola dengannya. Tak hanya itu, di perut bocah itu juga ditanami bom. Just get all this ordnance out of here. Di luaran gedung, salah satu tim mereka mengusir warga dikarenakan keamanan. Dan setelah warga itu pergi, kemudian yang terjadi, Get back! Get down! Stay back! Cambridge, come on, we gotta go! He's dead. He's dead. Okay, he's dead. Okay? setelah James selesai dari misi tadi, ia menemui pedagang yang kenal dengan Beckham. Namun pedagang ini seperti menghindar ketika diajak James bicara. $5. Hingga saatnya pas orang itu mau pergi, tiba-tiba James menodongkan senjata ke orang tersebut, yang mana bermaksud untuk mengantarkan dirinya ke tempat tinggal Beckham. Setelah lama berjalan, James pun ditunjukkan ke sebuah rumah, yang mana menurut si pengantar adalah rumahnya Beckham. Dengan kewaspadaan, James langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Karena dianggap ada teroris, James pun menodongkan senjata ke penghuni rumah tersebut. Namun sepertinya James telah ditipu. Ia pun diusir ibu-ibu pemilik rumah, dan James langsung kabur dari tempat tersebut. Lanjut keesokan harinya, di mana 2 hari terakhir masa tugas mereka. Mereka pun menjalankan tugas untuk yang terakhir kalinya, yaitu menyelamatkan seorang dari sebuah bom yang dipasang oleh teroris untuk melakukan bom bunuh diri. Said he had a bomb strapped to him, but he's sorry. He doesn't want it to go off. Dengan rasa penuh ketakutan, bapak ini memohon kepada tentara di sana untuk menyelamatkan dirinya. James pun langsung bersiap menggunakan baju pelindung lalu mendekati orang tersebut sambil menodongkan pistolnya. James menyuruh bapak itu mengangkat tangannya. Look, it's not what I Yes? Yes? Dan sesampainya di tempat, James mulai memeriksa bom tersebut. But you gotta get down here in 2 minutes. We're all fucked. Dikarenakan bom itu digembok, James meminta bantuan Sanborn. Dan dengan rasa ketakutan, Sanborn menghampiri James. Namun setelah mengetahui waktu dari bom tersebut hanyalah 2 menit, rasanya sangat mustahil James bisa melepas semua gembok-gembok itu. Oh man, this case hard and stiff. I gotta get these bolts off. There's too many locks. Lalu James berkata, Okay? You understand? I'm sorry. Everybody up and out, James! setelah misi di Irak selesai, ia pulang ke rumah dan menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya orang biasa. Guy drove his truck. It's the middle of an... Namun sebagai seorang tentara, James pun kembali mengabdi dan menjalankan semua tugas-tugas yang kini sudah menunggu. Dan tamat.